Ya, kembali lagi teman-teman di channel Airship 90 Tactical. Jadi kali ini kita mau coba review uh, unit gua nih, unit M4 yang memang ini tuh dapat dari benar-benar ngerakit dari awal sampai akhir. Jadi nanti kita akan mereview full ya tentang unit ini, semua dari fisiknya, dari performanya juga. Oke, ayo kita mulai. Oke, pertama kita bahas dari depan ya. Jadi di sini gue pakai muzzle model birdcage ya. Jadi itu mereknya Jinggong ya kalau nggak salah. Soalnya ini gue dapat dari unit sebelumnya, yaitu dari HK416 nya Jinggong. Sampai inbarnya ya, outer barrelnya ya. Nah jadi outer barrelnya ini juga, ini gue cat ya pakai cat semprot yang warna gold. Jadi emang sengaja unit ini tuh pengen warna hitam gold gitu. Nah selanjutnya di sini ada handguardnya ya. Di sini handguard gue pakai yang SLR dengan bahan nylon. Kenapa pakai SLR bahan nylon? Karena sebenarnya unit ini tuh untuk unit lomba gitu ya. Jadi sengaja semuanya pakai yang berbahan plastik supaya beratnya itu bisa lebih enteng gitu. Nah selanjutnya di sini gue juga pakai cantolan seling ya, yang model dicantolin langsung di rail supaya ada cantolan di bagian depannya. Nah di sini juga gue pakai holo, ini holo yang ACM ya, jadi yang murah, yang harganya 400 ribuan. Nah kenapa pakai ini? Karena ketika lomba itu kadang kalau siang-siang itu di sini kan dia punya warna red dotnya tuh merah sama hijau. Jadi kalau merah sama hijau, kalau merahnya nggak kelihatan karena terik matahari, itu bisa pakai warna hijau yang bisa lebih terlihat terang. Dan itu juga bentuk red dotnya itu ada bulatannya lagi ya. Jadi sehingga target itu jadi lebih terlihat lebar gitu. Dan di sini dummy boltnya, ini gue cat juga pakai cat semprot warna gold ya supaya lebih estetik aja, sama dengan yang lainnya. Terus di dalamnya ini gue juga pakai chamber rotary, karena pakai chamber rotary ini lebih fit ya ketika kita nge-build IG dari nol gitu. Mereknya Army Force kalau nggak salah. Nah lalu di sini ada charging handle ya. Charging handle ini pakai model M4 biasa. Dia bahannya plastik ya. Tadi tujuannya supaya unit ini lebih enteng. Nah terus bodinya ini keseluruhan, ini gue pakai merek Jun Shima. Ya jadi sebenarnya ini body gel blaster, tapi memang Shima Jun ini membuat body ini supaya bisa dipakai juga di AEG. Jadi nggak perlu colok-colokan lagi, semuanya bisa langsung dipakai, langsung plug, ketiplek gitu ya. Nggak harus diedit apa-apa lagi atau colok sana sini supaya part AEG itu masuk ke dalam gitu. Selanjutnya tabung popor. Tabung popor ini gue pakai yang ada marking Strike Industries-nya ya. Sebenarnya ini standar aja sih, cuman ada marking Strike Industries-nya. Nah kalau untuk popor ini gue pakai yang model Magpul ya, seperti ini. Nah jadi kelebihan dari popor ini adalah di dalamnya ini ada besinya nih di bawah sini, di bawah kanan kirinya, sehingga ketika kita masukkan ke sini, nah dia membuat popor ini fix atau fit dengan tabung popor manapun. Jadi mau diameter tabung popornya kekecilan atau kebesaran, si besi di dalamnya itu atau kayak kawat gitu ya, itu bisa menyesuaikan. Jadi sehingga si popor itu nggak wobble atau nggak gerak-gerak gitu ya. Lalu untuk gripnya di sini gue udah pakai yang model Moe K2 ya, Moe K2. Nah kenapa pakai yang ini? Karena model yang ini tuh
dia enak banget ketika digenggam. Jadi dia tuh ada di grip itu ada lebihan ke atasnya, jadi sehingga pas banget dengan genggaman gue ya kayak gini. Jadi berasa fit aja gitu di tangan. Dibandingkan kalau yang nggak ada lebihan di sini nih, dia jadi tangan gue tuh suka rada maju, jadi megang triggernya tuh agak susah atau terlihat maju gitu. Selanjutnya di sini mic-nya ya, mic-nya gue pakai yang mid cap, itu isinya 140 rounds atau biji lah ya bahasa Indonesianya, ditambah dengan ini supaya ketika jatuh reload itu nggak ngerusak langsung body si mic-nya ya, jadi bisa mental langsung. Contohnya kayak gini. Selain itu gue juga pakai flat trigger ya, flat trigger. Ini model Strike Industries. Kenapa pakai ini? Karena ini triggernya itu rata, jadi di tunjuk kita itu lebih terasa enak gitu ya. Nah di sebelah bawah ini juga untuk trigger guardnya gue udah ganti pakai yang model Cobra metal. Ini juga model dari Strike Industries. Cara reloadnya seperti ini ya teman-teman. Jadi harus pakai BB loader kalau mic yang mid cap. Nah seperti ini diinjeksi terus sampai ke isi ya sepuasnya kita, tapi maksimalnya 140. Jadi kalau yang isinya 140 mid cap itu jangan kita isi full 140, karena nanti bisa bikin pairnya itu cepat turun ya, sehingga tekanannya itu berkurang. Makanya paling biasanya 120 aja sampai 130 gitu. Kita mau coba tes FPS ya menggunakan BB 0,2 Prodigy nih. Sekarang kita coba ya tembakan pertama. 401, tembakan kedua, dan 398, turun di 354, naik lagi ke 398, 397 ya. Jadi rata-ratanya itu ada di 395 lah kali ya. Ini single, ini auto. Ini single, ini auto. Sekarang kita coba tes akurasinya ya. Kita cocokin dengan red dot yang tengah itu yang warna hijau, green dot berarti ya. Karena ini cuacanya lumayan, jadi kita warnanya pakai warna hijau ya, green dot. Kita cocokin ke tengah, kita tembak ya. Kena, 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 kena. Oke, sip. Untuk akurasi bagus. Ya kesimpulan dari unit ini adalah yang pertama, yang gua rasa itu yang pasti enteng ya, karena semuanya bodinya itu nylon ya, nylon atau plastik. Metal itu cuman sedikit, paling di sini sama di sini, semua terbarel, sama gearbox, udah itu aja, sama dalamannya gearbox ya. Terus dari akurasi bagus banget karena cukup lurus ya untuk di jarak ini sekitar 5-7 meteran. Terus untuk mic-nya, feedingnya oke, lancar. Terus selektornya oke. Dinamo ini masih standar, tapi cukup lumayan kalau untuk main yang nggak digeber ya. Mungkin itu aja sih review dari gue tentang unit ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.